kembali lagi di channel YouTube Harlin Gaming. Dan di video kali ini gue bakal bahas sesuai di thumbnail ya. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas build dan emblem yang sangat bagus dan pas buat hero match Selena, dan pastinya bakalan dapet minion. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya Mobile Legends. Sekarang Mobile Legends ada versi yang sangat terbaru. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, sekarang kita telah masuk di gamenya. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya emblem. Tapi kita perlu tahu, sebelum menentukan emblem, yang kita harus perhatikan adalah jenis hero yang kita pakai. Dan di sini saya akan menjelaskan Selena yang salah satu assassin mage. Jadi Selena ini adalah mage assassin yang mempunyai skill-skill yang sangat bagus juga, punya stun jika kena dari skill 2-nya. Nah, di sini kita bakalan masuk ke penyetelan emblem. Nah, yang perlu kita ketahui adalah karena Selena adalah hero mage dan assassin, kita harus lihat dulu Selena lebih ke magic apa ke physical, dan ternyata dia lebih ke magic. Jadi kita lebih usahakan ke mage, jangan assassin guys. Ini tidak bagus buat Selena. Jadi mage. Kenapa bang mage? Nah, jadi mage di sini sangat banyak keunggulannya, mulai dari movement speednya, magic powernya, cooldown, magical penetrasi, dan magic worship. Jadi di talent terakhir ini kita pilih magic worship karena di sini pembahasannya ketika memberikan damage yang lebih besar dari 7% max HP target sebanyak 3 kali dalam waktu 5 detik, target akan terkena efek burn sebanyak 3 kali, masing-masing memberikan 82 sampai 250 magic damage. Apa yang dimaksud dengan burn? Burn itu adalah efek bakar dan memiliki cooldown selama 12 detik. Magic worship ini sangat bagus buat Selena, dimana Selena sering nge-spam skill atau sering menggunakan skillnya untuk menyerang musuh. Nah bang, sering ada yang bertanya, bang apa nggak ada emblem lain? Nah, jika kalian baru bermain Mobile Legends, biasanya kalian akan diberikan emblem dasar seperti magical ini. Nah, ini juga sebenarnya nggak bisa dibilang jelek juga ya. Ini emang emblem dasar yang diberi mountain gratis. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini kita akan ngeset. Nah, dari ngesetnya untuk seperti hero Selena. Selena itu terlalu sering menggunakan skill dan sangat boros mana atau energi. Maka dari itu kita akan mencoba menaikkan atau mengupgrade mana regen, karena mana regen ini darah dan mana. Setelah mana dan darah, kita juga membutuhkan serangan dari skill, yaitu magic power. Dan di talent terakhir kita ambil magic power juga yang kita dapat ini. Yang perlu kalian ketahui, Selena tidak bisa menggunakan fighter, emblem itu tidak akan bagus. Alhasil kalian akan dibacotin oleh teman-teman sendiri karena ini tidak sesuai dengan role hero Selena sendiri, karena Selena ini mage assassin. Telah menyalahi aturan jika kita menggunakan fighter. Support juga tidak diperbolehkan, marksman, tank, dan physical. Kalau jungle dan magical match ini 3 emblem masih bisa. Nah, itu pembahasan. Kita perlu tahu hero kita yang bersifat physical atau mageka, dan kita harus tahu emblem yang tepat. Jadi tadi telah saya jelaskan untuk Selena yaitu paling bagus mage, dan beberapa emblem pendukung kalau emblem mage belum kebuka yaitu magical. Nah, sekarang kita beralih ke build. Nah, build di sini kita jangan menggunakan yang physical.
Nah di sini Selena saya telah menyeting build-nya seperti ini. Di sini ada sepatu mana regen atau sepatu mana, Calamity Reaper, Lightning Truncheon, Polycrystal, Immortal, dan NOD. Karena dimana kita sering memakai Selena menjadi support, kita perlu menggunakan NOD pada musuh yang mempunyai life skill yang tinggi. Di sini kenapa saya menggunakan sepatu mana? Karena seperti yang saya bilang tadi, Selena selalu mengespam skill dan membutuhkan mana atau energi yang sangat banyak. Sepatu ini cocok untuk di level-level awal atau seperti level 2 karena kita belum mendapatkan mana yang banyak dari beberapa item. Jadi sepatu ini sangat baik atau bagus untuk digunakan oleh Selena yang terus menggunakan skillnya terus menerus. Karena di penjelasannya 40% movement speed, pasif uniknya mengeliminasi hero lawan atau mendapat assist akan memulihkan mana sebesar 10%, atau mengeliminasi minion akan memulihkan mana sebesar 4%. Ini sangat baik buat kita yang di level awal belum dapat banyak item. Nah, item kedua atau build kedua, Calamity Reaper. Calamity Reaper ini dari penjelasannya 70 magic power, 100 mana, 6 mana regen, 10. Yang kita butuhkan di sini juga ada magic power dan cooldown. Cooldown itu sangat penting di awal-awal karena kita akan nge-spam skill tanpa harus menunggu skill itu terlalu lama. Dan di pasif uniknya, dalam 3 detik setelah menggunakan skill, basic attack berikutnya akan memberikan true damage tambahan sebesar 120% dari magic power dengan cooldown. Ini kita sangat bagus karena lagi-lagi ada cooldownnya, dan memperoleh 10% movement speed pada waktu yang singkat. Nah, item kedua setelah Calamity Reaper yaitu Lightning Truncheon, 70 magic power, 300 mana, dan 10 cooldown reduction. Jadi mananya di sini lumayan banyak. Setelah kita mendapatkan item 2 ini, jadi mana kita nggak bakalan terlalu boros nge-spam skill seenaknya atau seenak jidat atau pokoknya sesuka hati kita. Di sini juga setiap 6 detik skill berikutnya akan memantul. Jadi Lightning Truncheon ini hampir sama dengan item di attack yaitu Windtalker, yang dimana kita kalau basic attack atau skill akan ada damage yang nyalur ke belakang. Nah, kenapa di item keempat saya pilih Holy Crystal sangat bagus karena 100 magic power, tinggi benar magic powernya dibandingkan Lightning dan magic Calamity Reaper. Di sini langsung 100 magic power. Jadi kalau digabungkan mungkin 70 sampai 75 sampai 100 itu ada 400-an lebih. Untuk magic powernya itu sangat sakit dan dijamin itu sekali kena skill atau combo itu udah pasti mati. Jadi Holy Crystal juga sama mirip di item attack yaitu Breathspeaker Fury, karena Speaker Fury itu critical chance, dimana kalau kita nge-skill itu musuhnya bakalan kena critical yang sangat besar. Ini hampir sama dengan di attack. Nah, item terakhir saya sarankan jika gamenya telah menyentuh beberapa menit, 16 menit, nah itu kita perlu yang namanya item defense, dimana item defense di sini saya pasang yaitu Immortality. Nah, jadi apa fungsinya Immortality ini? Jika kita mati atau telah tereliminasi oleh lawan, kita akan hidup kembali dengan darah yang hanya sampai 2 bar doang. Nah, di sini ada penjelasannya. Pasif unik Immortal Resurrect 2 detik setelah tereliminasi dan memperoleh 15 HP, dan Shield yang dapat menyerap 300 sampai 1000 damage berskala dengan level hero. Shield bertahan selama 3 detik. Efek ini memiliki cooldown selama 180 detik. Jadi ketika Immortal kita pecah atau telah digunakan, ini akan ada lagi selama 180 detik. Dan setelah kita mati dan hidup lagi, kita punya defense sebanyak 1000 damage, dapat menyerap 1000 damage, hanya berlaku dalam waktu 3 detik saja. Setelah 3 detik kita tidak akan mempunyai shield ataupun defense yang akan menyerap damage dari musuh. Artinya 3 detik itu adalah waktu kita untuk lari atau menyelamatkan diri. Nah, item terakhir dapat kita
dipadukan dengan Necklace of Durance atau yang biasa disebut NOD. NOD ini sangat bagus, dimana pasifnya mengurangi efek regen dari lawan dengan skill damage sebesar 50% selama 3 detik. Ini sangat baik, dimana kita akan kadang kita dapat musuh yang sangat lifestealnya gak ada obat, seperti Alucard, Yuzong, Amos, yang kalau kita buy one itu atau kita lagi di posisi war itu mereka darahnya gak habis-habis, atau Alot. Nah, item NOD ini sangat bagus untuk mengurangi efek regen sebesar 50%, tapi hanya waktu 30 detik, tidak banyak guys, tapi ini akan sangat-sangat mempengaruhi saat dimana kita war. Nah, item ini bisa juga kita edit jika musuhnya terlalu banyak magic atau hero mage di musuh, Eudora yang sekali combo atau Parsa, kita harus pakai ini Athena Shield, dimana Athena Shield ini magical defense, sudah ada di sini penjelasan magical defense. Dan pasif uniknya dapat diaktifkan ketika menerima magic damage, akan aktif ketika menerima magic damage, mengurangi magic damage yang diterima sebesar 25% selama 5 detik, termasuk magic damage yang mengaktifkan efek ini. Anda hanya dapat mengaktifkan efek ini kembali setelah meninggalkan pertarungan selama 10 detik. Jadi ini, dan sebenarnya ada selain Athena Shield ada Oracle juga, hanya 42 doang, di sini 62. Oke, baiklah, itu adalah penjelasan saya terhadap build dan emblem dari hero mage assassin Selena. Nah, mungkin di video berikutnya gue bakalan bikin lagi penjelasan tentang item-item beserta lawannya. Jadi di item itu ada namanya lawannya. Jadi kalau Immortal kita lawannya pakai item apa. Sekian dari video dari saya, dan sampai di sini ya videonya. Kalau ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.